Shalom dan selamat datang di GKSI Bethlehem. Visi kita, gereja yang membangun generasi yang berpusat pada Kristus melalui nilai kekeluargaan dan kasih. Misi kita, membangun generasi yang benar, dengan sinergi, dan membangun pelayanan yang berkelanjutan dan kuat dalam kebenaran. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Sebab itu saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita boleh kasih tepuk tangan, sorak-sorai yang paling baik buat Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, melawat setiap umatnya. Yang percaya boleh katakan amin. Haleluya.
penolong penghibur. Biar Roh Kudus terus membakar setiap jiwa kita. Amin. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Maka takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, naikkan pujian, mujizat terjadi. Nyalakan apimu, ku nyanyi oh yo oh oh yo oh oh yo oh oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh yo oh oh yo oh. Keajaiban terjadi. Roh Kudus terus berkarya di tempat ini. Naikkan pujianmu, percaya mujizat terjadi. Amin. Katakan berhenti, berlari sampai akhir. Amin. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Oh, naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh yo oh oh yo oh oh yo oh oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh yo oh oh yo oh. Keajaiban terjadi. Semua bertepuk tangan. Biar keajaiban terjadi di tempat ini. Mujizat terjadi di tempat ini. Karena Roh Tuhan yang bekerja. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Oh, mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh yo oh oh yo oh oh yo oh oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh yo oh oh yo oh. Keajaiban terjadi. Haleluya. Haleluya. Mari sekali lagi kita kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Kau terus bekerja melawat setiap umat-Mu pagi ini Tuhan. Roh yang ajaib, roh yang perkasa, roh yang kuat. Itu mengalir memenuhi setiap kami. Saat kami menaikkan pujian, ada kuasa yang mengalir. Mujizat terjadi, keajaiban terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kembali duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Kami buka hati kami untuk Roh-Mu bekerja lebih lagi. Ya Roh Kudus, mengalir memenuhi setiap kami. Roh Kudus yang menjadi penolong, penghibur bagi setiap kami. Biar kami terus merindukan haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Bahwa kami semakin dekat
dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu ketika kami dekat dengan Engkau maka kami menjadi kuat untuk menghadapi setiap keadaan yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau mengalir di tempat ini. Engkau berkarya lebih lagi di tempat ini Roh Kudus. Mengalir, 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 mengalir Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Penuhiku mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari buka hatimu lebih lagi sembah Tuhan. Mari rindukan Dia lebih lagi berkarya dalam hidupmu. Oh, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertai, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Ku buka hati untuk mari jamah setiap umat-Mu Tuhan. Di hadiratmu Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus,
anugerah kasih setiamu dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini kami ada semua karena kasih karuniamu Tuhan. Terima kasih buat kami boleh beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Di tempat ini kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Dan kalau Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau akan melakukan sesuatu Tuhan. Engkau yang maha tahu segala keadaan kami, keadaan sedang jemaat-Mu di tempat ini. Kalau ada di antara mereka yang sedang bergumul dalam kesehatan, Engkau adalah mujizat bagi kami Tuhan. Kalau ada di antara jemaat-Mu yang bergumul dalam ekonomi, Tuhan Engkau sumber segala berkat. Kalau ada di antara kami yang mengalami pergumulan dalam keluarga, masalah hubungan, masa depan, apapun yang menjadi persoalan hidup kami percaya Tuhan jawaban bagi setiap kami. Tuhan penolong bagi setiap kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terus bekerja di tengah-tengah kami. Roh Kudus urapi setiap kami. Kami butuh hadirat Tuhan. Kami butuh tangan Tuhan yang besar untuk menuntun kami. Karena di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Pastinya sehat selalu dan tetap semangat. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur dan terima kasih buat Pak Gembala, Pak Yadi dan tim yang memberi kesempatan untuk saya bisa sharing firman Tuhan pada hari ini. Sudah lama tak basuh, kata orang Padang. Ya. Tahun lalu Bapak Ibu memang saya tidak kemana-mana, saya minta ke senior pastor 1 tahun saya jaga kandang di Grogol. Jadi tidak pernah pelayanan di luar selama 1 tahun. Saya pikir ada sesuatu yang harus dikerjakan. Nah tahun ini yang kedua kalau nggak salah saya keluar. Karena memang ya saya lebih senang tinggal di dalam Bapak Ibu. Ya. Ketemu dengan jemaat, salaman dengan jemaat, ya walaupun mungkin orang lain yang khotbah, tetapi kita tetap ada di sana. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema kita adalah hidup di dalam pimpinan Roh Kudus atau berjalan atau dipimpin oleh Roh Kudus. Tentu ini adalah minggu terakhir dari bulan Juni ini, benar ya? Jadi 1 bulan full kita terima kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan saya mau katakan bahwa tema kita tahun ini sebenarnya ini adalah tema GKSI banget. Ya, GKSI banget Bapak Ibu. Karena awalnya gereja ini berdiri, yang saya tahu karena izin kita tahun 1989, 89 ya, izin sinode itu, dan sebelumnya Yayasan Kasih Sejahtera. Dan salah satu alasan kenapa GKSI harus punya wadah sendiri. Karena tahun 89 itu sedikit sekali gereja yang bergerak dalam karunia Roh Kudus, dalam pengajaran roh. Ya, apalagi dalam penyembahan di dalam roh. Jadi sangat sedikit sekali, dan pada waktu itu para perintis ya pengawal dari gereja ini mereka mengatakan supaya pengajaran ini tetap terbangun, tetap terpelihara dan bertumbuh, maka dibuatlah dirindukanlah ya, digumulin satu himpunan atau namanya sinode sekarang ini, dan lahirlah Gereja Kristen Sangkakala Indonesia. Dan Gereja Kristen Sangkakala Indonesia itu ciri khasnya adalah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Berbahasa roh. Karunia-karunia Roh Kudus bekerja. Nah, Bapak Ibu, sedikit sebelum kita masuk ke materi ini. Ada beda sedikit aliran Pentakosta. Alirannya bukan gereja Pentakosta. Aliran Pentakosta dengan karismatik. Kalau aliran Pentakosta mengakui bahwa bahasa roh itu adalah tanda orang penuh Roh Kudus. Atau dengan kata lain, kalau seseorang penuh Roh Kudus pasti berkarunia lidah. Ya seringkali kita dengar kata karunia lidah, bahasa roh, bahasa lidah. Nah itu sama itu. Ya.
Nah, sedangkan kalau karismatik dia mengakui karunia-karunia Roh Kudus, bahkan dia juga mengakui bahasa roh, tapi bahasa roh itu hanya bagian dari hanya karunia. Yang dalam 1 Korintus pasal 12 ya, salah satu karunia itu bahasa roh. Jadi karena gini, bagi karismatik begini, kalau penuh Roh Kudus tidak harus bahasa roh, bisa penuh Roh Kudus dalam hati. Nah itu bedanya aja, itu beda aja. Ya, percaya mujizat, sama-sama percaya mujizat, sama-sama percaya karunia-karunia, tapi bedanya aliran Pentakosta mempercayai bahwa bahasa lidah, bahasa roh itu tanda orang penuh Roh Kudus. Oke, haleluya. Jadi artinya gini, kalau orang penuh Roh Kudus berarti dia pasti berbahasa roh. Nggak mungkin orang penuh Roh Kudus bahasa rohnya dalam hati. Haleluya. Amin. Nah, Gereja Krishna Kakala Indonesia mempercayai aliran Pentakosta itu. Tidak berhenti hanya di karismatiknya yang hanya mengakui dan mengembangkan karunia Roh Kudus. Tapi berbahasa roh. Saudara, nah itu adalah Alkitabiah. Oke, makanya jangan heran dalam setiap perhimpunan kita ya, hamba-hamba Tuhan, jemaat dimotivasi untuk penuh Roh Kudus, berbahasa roh. Jangan menyembah dalam hati. Bisa nggak menyembah dalam hati? Bisa. Tetapi tanda orang penuh Roh Kudus itu ya berbahasa roh. Haleluya. Masih semangat? Puji Tuhan. Saya berharap kita semangat. Jangan hanya semangat nonton bola. Oke. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya, kenapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Ada banyak alasan dalam Alkitab, secara benar ada banyak. Tapi paling tidak hari ini kita akan belajar 3 alasan kenapa hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Next. Kita belajar kepada Rasul Paulus, rasul yang sangat terkenal di dalam Alkitab. Kita akan baca nanti di dalam Kisah Rasul pasal 6. Kalau Bapak Ibu baca di situ, bagaimana Paulus dicegah oleh Roh Kudus 2 kali loh saudara. Jadi pertama mereka tadinya berencana untuk pergi pelayanan ke Asia, pemberitaan Injil di Asia. Tapi Alkitab mengatakan Roh Kudus mencegah mereka. Kemudian mereka berjalan lagi, mereka berencana masuk ke kota Bitinia. Tapi Roh Kudus lagi bekerja, menghentikan atau menghalangi mereka. Kurang lebih seperti begitu. Lalu satu malam Paulus tidur saudaraku, kemudian dia dapat penglihatan. Nah ini salah satu karunia Roh Kudus itu mendapatkan penglihatan. Pada malam itu dia dapat penglihatan dari Makedonia ada seseorang yang sedang memanggil-manggil. Dia bilang kami butuh, datanglah ke sini. Kemudian besok paginya dia kumpul dengan timnya sama Silas. Ada Silas, salah satu Silas temannya. Kemudian mereka kumpul dan mereka doa dan mengambil kesimpulan ternyata Tuhan menyuruh kita untuk pergi ke Makedonia. Saudara, lalu mereka berjalan melewati Asia dan sebagainya dan sampai di kota Filipina kalau nggak salah. Nah, ternyata itu adalah pintu gerbang untuk Injil masuk di Eropa, Saudara. Itu awalnya masuk Injil di Eropa. Oke. Nah, alasan yang pertama kenapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah Roh Kudus memimpin kita untuk menjangkau jiwa-jiwa. Katakan menjangkau jiwa-jiwa. Nah, apa yang saya cerita tadi dalam perjalanan mereka setelah sampai mereka di Filipi, Rasul Paulus dan Silas, kemudian mereka ke Bait Allah beribadah, lalu ada sekumpulan ibu-ibu, saudaraku. Sedang ngerumpin, nggak tahu apa yang dibicarakan pada waktu itu. Tapi Alkitab mengatakan Paulus ke situ, dia nyimplung, dia gabung dengan ibu-ibu ini. Lalu dia cerita, ada seorang bernama Lydia. Lydia ini adalah, apa ya namanya? Pengusaha kain ungu ya. Ya kurang lebih teman-teman kita di Tanah Abang lah. Ya, Tanah Abang dekat kan ya. Nah, jadi dia pengusaha kain ungu. Kain yang mahal. Lalu ketika Paulus menceritakan Injil, hatinya terbuka. Lalu dia percaya, saudara.
Dia percaya. Dan saat itu juga Alkitab mengatakan Lydia dan seisi rumahnya dibaptis, saudara. Saudaraku, jadi kenapa kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus? Karena Roh Kudus akan membawa kita kepada penyelamatan jiwa-jiwa. Gereja ada di dunia ini untuk menjangkau jiwa, saudara. Tadi sebelum masuk ke sini kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Daniel dan Pak Yadi. Kita lihat sekarang muncul gereja-gereja. Tapi kadang-kadang juga hanya pindahan aja tuh. Ya, misalnya sakit hati dari sini, iya kecewa sama Pak Yadi misalnya. Ya udah pindah ke sebelah gitu ya. Atau yang lain juga begitu. Ya dari sana tidak diakomodir misalnya, ya tidak dikasih jabatan, ya tidak dikasih khotbah, kecewa, lalu pindah ke GKSI. Gak ada ya di sini ya. Harusnya gereja punya visi menjangkau jiwa-jiwa, saudaraku. Kalau gereja sudah kehilangan visi, maka gereja orientasinya nanti di dalam terus. Dan akhirnya apa? Ribut. Akhirnya apa? Berantem. Nah, GKSI nggak seperti begitu. Dari awal gereja ini dibentuk, didirikan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Makanya, saudara, ini saya ingat nih ada Om Anton. Kita beri tepuk tangan untuk senior kita ini. Sesepuh kita. Betul. Saya setiap pengutusan sekolah Alkitab dulu di Grogol itu, maka Om Anton ini yang menyerahkan gitar. Jadi hamba Tuhan itu dikirim ke daerah dengan modal 1 gitar. Saya tadi duduk di dalam, di situ ada gitar dalam bungkusan. Tapi betul itu. Dan hari ini Bapak Ibu, ya GKS itu ada di 18 provinsi. Hampir 100 gereja lokal. Dan memang panggilan kita, mungkin kita bukan panggilan ya, tapi yang terjadi, jujur yang terjadi kita di daerah-daerah. Justru kita di daerah-daerah, di pedalaman saudara, tapi eksis. Itu penjangkauannya, itu luar biasa. Nih tadi kita baru ngomong di di Bina Desa. Pak Yadi juga udah pernah ke sana, Om Hengki juga pernah ke sana. Bina Desa dari Pangkal Lambun ke Bina Desa itu ada sekitar 150 kilo. Kalimantan Tengah. Pangkal Lambun benar ya Pak ya, 150 kilo. Itu nggak ada aspal merah namanya di sana. Tanah saudara. Tahun berapa Pak Yadi terakhir? Kemarin. Oh peresmian gereja. Nah itu aduh di pedalaman banget. Makanya kadang-kadang Om Anton, kenapa sih GKSI nggak buka di kota? Nggak tahu juga ya. Memang waktu itu ya memang kita ke daerah. Kan kalau di kota uangnya banyak, benar nggak saudara? Ini di daerah mau harap apa? Ya. Tapi itu luar biasa saudara. Ada seorang hamba Tuhan kita diutus ke sana dari hanya beberapa orang jemaat. Hanya beberapa orang jemaat. Tapi sekarang mungkin sekitar 50. Waktu Pak Yadi ke sana ada berapa? 2 tahun yang lalu kami pergi ke sana. Sebelum Pak Yadi, sebelum Pak Yadi. Kami pergi ke sana baptis 11 orang saudara. Dan itu sebagian, maaf ya, dari saksi Yehova tetangga kita ini. Karena kebetulan desa itu banyak saksi Yehova, benar. Ada yang dibaptis gak saksi Yehova sini? Betul itu saudara. Itu hamba Tuhan kita Luhut di sana. Ini orang juga, jadi maksudnya begini. Oke saya sedikit ya agak, tapi ini kisah nyata. Jadi kalau kita dituntun oleh Roh Kudus, kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, pasti yang pertama tujuannya menjangkau jiwa. Dan di tempat yang tepat gitu. Karena gini, saya cerita sedikit, si Luhut ini pernah kita utus ke Lampung. Ya Lampung, Waijepara itu. Kemudian kita beli gereja di sana. Ada gereja kita beli. Berapa tahun dia ada di sana, dia coba buat komunitas, dia coba menginjil juga. Nggak bertumbuh, nggak ada jiwa saudara. Hanya mbomboh. Hanya mbomboh. Iya ya. Jadi kemudian dia coba masuk, kebetulan dia orang Sumatera Utara. Jadi dia masuk di kampus, dia masuk. Nggak bisa juga. Jadi akhirnya, udah nih bahaya nih kalau terlalu lama di sana. Tahunan juga. Dan akhirnya kita tarik dia, lalu kita kirim dia ke Kalimantan. Tapi ternyata di Kalimantan dia berkembang.
Wah, dia jadi aparat desa di sana, hampir PNS lah. Sekarang dia andalan kepala desa. Jadi semua kan laporan semua aplikasi. Nah, mereka nggak bisa di sana. Dia sekolah di kita, nah dibekali dengan komputer lah. Ya, nah dia dipakai, saudara. Nah, sekarang dia bertumbuh, jemaatnya banyak, gerejanya udah bagus. Nah, itu yang diresmikan sama Pak Yadi. Itu juga orang Tuhan gerakan orang untuk membangun gereja itu. Di desa lah ya, di desa. Ya, waktu awal di sana listrik nggak ada, sinyal nggak ada. Nah, tapi hari ini Tuhan berkati. Saya cerita ini supaya kita memiliki semangat untuk menjangkau jiwa. Bukan berarti di Jakarta nggak ada jiwa, masih banyak jiwa juga di Jakarta, masih banyak. Tapi esensinya bahwa di mana Tuhan tempatkan kita. Oke, sama dengan Pak Yadi di Pulau Nias, ke Pulau Nias 12 tahun lebih ya Pak ya. Yosi itu lahir di Nias. Modi lahir Nias juga. Pak Yadi punya istri Nias juga. Ya. Nah, Pak Yadi, Pak Gembala ini pernah juga merintis di Semarang, benar nggak Pak ya? Bahkan sempat mengajar di sekolah. Tapi memang bukan kanaannya di sana. Sampai satu kali bahwa membuka pelayanan di Pulau Nias. Nah, di pulau itu jauh banget Bapak Ibu. Tapi karena tuntunan Roh Kudus, ini pimpinan Roh Kudus, 12 tahun lebih dan gereja dari sebuah persekutuan kecil. Sekarang sudah ada 5 gereja lokal di Pulau Nias. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Jadi maksud saya bahwa kita bukan, mari kita semangat untuk menginjil. Haleluya. Amin. Katanya Facebook, ya, gereja sudah beralih. Kalau dulu orang ke gereja itu kan mempersembahkan sesuatu, benar nggak? Iya kan? Roma 12 ayat, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan. Ibadah itu adalah mempersembahkan sesuatu. Tapi kalau sekarang bagi banyak orang datang beribadah, dia bertanya, saya dapat apa di gereja? Saya dapat apa kalau saya ikut di sana? Bukan semata-mata uang loh, ada juga. Ya, ada juga. Tapi pengkhotbahnya bagus nggak ya? Puji-pujiannya semangat nggak ya? Jadi datang ke gereja bukan untuk mempersembahkan sesuatu, tetapi mengharapkan sesuatu. Ini sudah bertolak belakang. Makanya jangan heran kita ke gereja tiap minggu berkali-kali, tapi kita tidak bertumbuh, kita tidak mengalami misi, karena orientasinya udah salah. Jadi seharusnya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, datang ke gereja. Tuhan, saya mau ketemu Tuhan hari ini. Saya mau dengar suara Tuhan hari ini. Saya mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan hari ini. Kalau itu motivasi kita, kalau itu isi hati kita, saya percaya kita ibadah, datang ke gereja, pasti diberkati Tuhan. Pasti pulang dengan semangat. Amin. Nah, ini dia saudara. Jadi mari kita merubah cara berpikir kita sekarang ini. Kalau kita mau mengalami dipimpin oleh Roh Kudus, datang ada kerinduan, ada kehausan. Salah satu alasan bagaimana cara kita dipimpin oleh Roh Kudus. Oke, yang pertama untuk memberitakan Injil, saudara. Saya berdoa kita semua bisa memberitakan Injil kepada orang lain. Akhir tahun yang lalu ada satu jemaat kita, satu komunitas kita di Komsel di Cengkareng itu, Cendrawasih. Memang karena udah orang tua-tua dan ya ekonominya juga tidak begitu, kurang begitu baik lah ya. Jadi kita siapkan transportasi. Pak Yadi juga praktek dulu di situ, di Cendrawasih. Ya kita siapin transportasi. Ada satu jemaat kita namanya Ibu Engkang. Dia belanja di warung. Lalu dia ketemu seorang ibu. Ini bukan dari non-Kristen, Buddha. Lalu dia ngomong sama Ibu Engkang, kamu ibadah di mana? Oh, kami di Grogol. Ya. Dia bilang, hari Minggu saya ikut deh. Lu mau ikut ke gereja? Iya, saya mau ikut deh. Hari Minggu, jam berapa kumpul? Itu
Biasa mereka ibadah jam 8, jadi jam 7 sudah kumpul. Nah saudara, akhirnya minggu dia datang. Dia ikut saudara. Dia datang ke seorang ibu. Dia datang ke gereja 3 bulan, hampir 4 bulan dia ikut ibadah rutin. Lalu satu kali dia bilang, saya mau dibaptis. Kita nggak suruh dia baptis, dia yang mau dibaptis. Waktu baptis, sebelum baptis saya tanya dia. Karena saya baptis dia di Grogol situ. Ibu, kenapa ibu tergerak untuk dibaptis? Dia bilang, selama saya ikut gereja, ibadah di tempat ini, saya merasa Tuhan menjamah saya. Saya merasa Tuhan mengubah saya. Saya merasa Tuhan begitu baik sama saya. Jadi saya mau dibaptis. Dari Buddha loh saudara. Dari Buddha. Dan akhirnya dia dibaptis. Kemudian 2 minggu kemudian dia bawa anaknya 1. Hari ini ikut anaknya. Jadi dia bawa anaknya 1. Nah kemarin minggu, beberapa waktu yang lalu saya dengar-dengar dia mau dibaptis. Nah kemarin minggu saya tanya dia, kamu mau dibaptis? Oh mau om, mau. Kenapa mau dibaptis? Ya mau bahagialah om, mau damailah om. Saya suka cita, gitu loh sudah. Nah, nanti kami atur waktu, kemarin dia nggak bisa ikut CG. Dan kami atur waktu. Dari non-Kristen. Haleluya. Amin. Ada istilah sekarang gereja mancing di kolam. Itu nggak bagus. Tapi masih banyak jiwa-jiwa di luar sana butuh keselamatan. Roh Kudus akan menuntun kita, memberi kuasa. Kalau baca Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Bapak Ibu, pernah naik motor, tiba-tiba bensinnya habis karena harga Pertamax naik. Pernah naik motor, bensinnya habis, udah itu bannya kempes lagi. Kira-kira dorongnya bagaimana itu sudah? Berat atau mudah? Berat. Sudah bensin habis berarti mesin gak nyala, ya kan? Kemudian bannya kempes lagi. Berat saudaraku. Tarik sampai di... Karena pengalaman saya tadi malam juga saya naik motor, bannya kempes Pak. Lumayan tarik. Ketemu tambal ban. Maksud saya gini, kehidupan orang Kristen atau gereja yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus, yang tidak hidup dalam Roh Kudus, dia sama dengan motor yang udah gak ada minyaknya, bannya kempes lagi. Artinya apa? Susah, duit, susah, bisnis, susah. Kecenderungan itu pusing dah. Tapi kalau kita punya Roh Kudus, oh saudaraku, bagi Allah gak ada yang mustahil. Mungkin kita hadapin masalah yang sama. Mungkin kita alami persoalan yang sama. Tapi karena Tuhan ada bersama kita, Tuhan mampukan kita. Kita jadi pemenang. Jadi makanya kita perlu Roh Kudus. Kita nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kita nggak mampu berjalan sendiri. Kita nggak bisa memikul beban dan masalah yang kita hadapi. Tapi ada Roh Kudus sebagai penolong bagi kita. Haleluya. Amin. Saya berdoa jemaat ITC Kuningan akan menjangkau jiwa lebih banyak lagi. Ya saksikan saja, itu Ibu Engkang tuh gak banyak ngomong, gak bisa ngomong, dia gak bisa khotbah juga. Tapi saya percaya Roh Kudus pakai dia untuk memenangkan seorang ibu. Dan hari ini masih datang ke gereja dan dia bawa anaknya. Dan mungkin minggu depan kami akan baptis anaknya. Jadi Roh Kudus memimpin kita untuk menjangkau, bilang sebelahnya, cari jiwa bagi Tuhan. Ya. Yang kedua, kenapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Nanti kalau baca pasal itu, setelah keluarga Lydia itu dibaptis, lalu Paulus dan Silas juga pergi ke bait Allah. Tiba-tiba ketemu dengan seorang wanita yang dirasut oleh roh tenun. Ya, kalau dibilang sekarang peramal atau apa. Dan Alkitab mengatakan dari hasil ramalannya, para pembesar-pembesar di kota itu mendapatkan keuntungan. Tapi lihat, kata-katanya sebenarnya seolah-olah Alkitabiah, seolah-olah rohani, saudara. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat berdoa, kami bertemu dengan seorang perempuan yang kerasukan roh peramal, yang membawa tuannya mendapatkan keuntungan. Oke, ia mengikuti Paulus dan
dan kami sambil berteriak. Mereka ini adalah hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Ini luar biasa. Jadi dia seolah-olah dia meneguhkan esensi atau pelayanan dari rasul-rasul itu, saudara. Ya, mereka ini adalah hamba Allah yang maha tinggi yang memberikan kepadamu jalan, yang memberitakan kepada kamu jalan keselamatan. Hal itu dilakukannya berhari-hari lamanya. Tetapi Paulus yang penuh Roh Kudus, Paulus yang dipimpin oleh Roh Kudus menjadi sangat jengkel. Lalu ia menoleh dan berkata kepada roh itu, engkau menyuruh apa? Aku menyuruh engkau dalam nama Yesus Kristus, keluarlah dari dia. Pada saat itu juga roh itu apa? Kenapa kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus? Supaya kita bisa menaklukkan iblis. Kita bisa mendeteksi tipu muslihat si jahat. Kita bisa terjaga dari pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan, saudara. Saudaraku, karena memang dunia ini, apalagi iblis sekarang gak serem-serem. Benar gak? Cantik-cantik, ganteng-ganteng. Janjinya muluk-muluk. Ya saudara. Tapi kalau kita tidak punya Roh Kudus, kalau kita tidak dituntun oleh Roh Kudus, kita akan terjebak, saudara. Lihat omongan perempuan seolah-olah meyakinkan. Tapi karena Paulus yang penuh Roh Kudus, dia bisa membedakan dan dia punya karunia, roh membedakan apakah ini dari Tuhan atau bukan, saudara. Dan saat itu juga perempuan itu terlepas dari roh tenun itu. Kita butuh Roh Kudus untuk mengantisipasi hal-hal yang kita tidak mampu, yang diperhadapkan kepada kita, terutama dari kuasa-kuasa kegelapan. Ada orang bertanya, orang Kristen bisa dihipnotis enggak? Karena beberapa ini kesaksian apa orang ngomong lah. Ibu-ibu datang ke pasar belanja, tahu-tahu ada seseorang datang tepuk dia lalu nanya rumah di mana. Kemudian sampai mereka ikut dia ajak ke rumahnya. Dia buka laci, lemari, semua perhiasannya, semua uangnya dibawa sama mereka. Setelah mereka keluar dari rumah, dia baru sadar, wih itu ternyata hipnotis. Pernah nggak mendengar kesaksian? Pernah ya, saya sih pernah mendengar, saya tahu, saya pernah mendengar dan saya tahu orangnya. Nah, pertanyaannya, bisa nggak orang Kristen dihipnotis? Kalau dia agamanya Kristen, dia beragama Kristen, tapi dia tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Hanya beragama loh. Hanya beragama. Bisa. Jangankan dihipnotis. Di Pulau Nias itu 97% orang Kristen. Tapi masih lebih banyak percaya dukun daripada dokter. Kalau anaknya demam, panas. Bukan ke dokter. Ke dukun. Karena dianggap itu setan. Nah, saudara. Jadi, tapi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita penuh dengan Roh Kudus. Oh, firman Tuhan mengatakan roh yang ada dalam diri kamu lebih besar. Haleluya. Jadi ibu-ibu jangan takut kalau ada yang tepuk dalam nama Tuhan Yesus. Itu bahkan kalau kita punya kuasa ya, dia gak berani sentuh kita itu. Gak berani dekat. Karena kita punya kuasa. Tapi kalau gak punya Roh Kudus, habis kita. Habis kita. Berapa banyak dengar Bapak Ibu pernah mengalami investasi bodong? Dijanjikan sesuatu, tapi transfer dulu. Haleluya. Karena memang orang suka mau cepat kaya. Tapi kalau kita punya Roh Kudus, itu bisa mendeteksi. Ini baru kemarin ada yang nawarin ke saya. Pak, mau healing gak Pak? Ya maulah, kalau gratis mau. Nah ini murah Pak. Ke Bali 3 hari 2 malam.
hotel bintang, dia kirim tuh gambar hotelnya. Bapak hanya bayar 2 juta saja. Murah dong, 2 juta. Tiket PP, hotel gratis, makan. Gue lagi doa, ini dari Tuhan atau bukan. Tapi secara logika nggak masuk akal. Tapi Bapak transfer hari Senin ya, nanti berangkat bulan Agustus. Oh masih lama. Nah ini pertanyaannya, kalau dia bilang Bapak transfer hari Senin, kita berangkat hari Senin. Ah boleh tuh. Tapi kalau bulan depan berarti masih ada 2 bulan lagi. Ya 2 juta, tiketnya udah berapa sekarang sekali jalan? PP udah berapa? Hotel 2 hari, 3 hari 2 malam. Makan. Nah kalau kita nggak punya Roh Kudus, yang kuasai kita keinginan daging, aduh kapan lagi? Murah ini, waduh bisa ini, waduh. Langsung transfer dah. Pak, ditunda dulu ya Pak. Uangnya udah dimakan. Saudara, kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia akan membantu kita untuk mendeteksi atau membedakan mana dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Walaupun pakai bahasa rohani. Saudara, beberapa tahun yang lalu kami melayani satu ibu jemaat Batu Ceper, Pak. Dia guru SD. Dia guru SD di Tanah Tinggi, di Tangerang itu Tanah Tinggi. Lalu dia punya saudara ibadah di gereja kita. Dia ikut. Satu kali dia mau dipindahkan dari sekolah itu. Dia dipindahkan dari sekolah jadi agak jauh. Ya dia bilang aduh saya nggak mau pindah lah. Pindah berarti kan transportasi apa. Akhirnya lalu dia pergi ke dukun. Supaya jangan pindah. Pernah dengar nggak kisah begitu? Ada kan? Nah, jadi dia pergi ke dukun. Lalu dia pergi ke dukun kasih dia ballpoint saudara. Ballpoint. Tapi di dalamnya ada ayat-ayat. Ya begitulah. Satu kali dia sakit saudara. Dia sakit. Dia masuk di rumah sakit Usada Insani dulu. Sekarang MMC di Tangerang itu. Dia masuk berhari-hari di rumah sakit. Kata dokter nggak ada penyakit. Tapi sakit. Nggak ada penyakit tapi sakit. Nah itu dia saudara. Lalu saudaranya yang ke gereja kita itu dia cerita, Pak bisa bantu doa saudara saya. Dia di rumah sakit sudah berapa hari. Tapi kata dokter nggak ada sakitnya tapi di rumah sakit. Nah akhirnya hari Seninnya saya pergi ke rumah sakit. Saya pergi ke rumah sakit, saya kunjungin dia. Lalu sebelum berdoa saya ngomong tanya dia bagaimana kenapa bisa sakit. Nah Tuhan kasih hikmah sama dia. Dia bilang kayaknya ada sesuatu yang gak beres ini. Ada roh lain. Lalu saya tanya sama dia, ibu kayaknya ibu punya jimat deh. Tuhan bilang ada sesuatu yang benda yang ibu simpan itu penyebab penyakit ibu. Kok Bapak tahu? Ya iya Tuhan bilang begitu. Tuhan ngomong begitu. Nah akhirnya dia keluarin tuh ballpoint itu. Ini Pak. Lalu dari mana ibu? Ini saya, nah dia cerita, jadi saya baru tahu ceritanya, dia mau dipindahkan, jadi supaya jangan pindah, dia ke dukun. Dia bilang, wah ini, mau dilepaskan? Mau Pak. Terus ada lagi Pak, di rumah, ditanam di depan rumah Pak. Waduh sudah, mau bertobat? Tobat Pak. Nah, akhirnya kita doakan, saya doakan, kemudian sama orang tuanya ikut ke rumah, kami ambil itu ditanam di depan rumah. Kita doakan, kita hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Sorenya saudara, dia pulang, dia sembuh dan tidak ada penyakit. Jadi setan itu memang mencuri, membunuh dan membinasakan. Kalau kita tidak punya Roh Kudus, kita akan diporak-pondadak, dia akan dibodohi kita, dia akan tipu kita. Oleh sebab itu kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya, amin. Yang lebih hebatnya lagi, saya tanya dia, kenapa kamu percaya dukun itu? Dia bilang, Pak, doanya doa Bapa kami, Pak. Tahu doa Bapa kami? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Berarti dukunnya Kristus. Ah, hati-hati nih, hati-hati. Ya, hati-hati saudara. Doa benar. Karena kita mengatakan bahwa iblis menyerupai malaikat terang. Jangan percaya, uji semua roh. Termasuk karunia-karunia ya yang tidak jelas.
Boleh dong kita menguji? Boleh dong. Boleh. Boleh. Kalau enggak, aduh bahaya sekali. Haleluya. Masih semangat? 9 menit lagi. Padahal saya udah mau tadi lebih cepat. Yang ketiga, biar lebih cepat. Untuk apa kita dipimpin Roh Kudus? Roh Kudus memimpin kita pada ketidakmustahilan. Bapak Ibu, setelah Paulus ketemu dengan keluarga Lydia dan diselamatkan, kemudian ketemu dengan perempuan yang dirasuk penenun itu, dilepaskan. Lalu perjalanan berikutnya, dia dipenjara, saudara. Paulus dan Silas dipenjara gara-gara apa? Ibu itu bertobat. Jadi pembesar-pembesar di kota itu nggak dapat keuntungan lagi. Dan akhirnya Paulus dan Silas dipenjara, saudara. Diseret, dipukul, dan dimasukkan di dalam penjara. Tapi Alkitab mengatakan di tengah malam Paulus dan Silas memuji, menyembah Tuhan. Saya percaya karena Paulus penuh Roh Kudus, dia berbahasa roh. Dia menyembah di dalam roh. Dia berkata-kata dalam bahasa roh kepada Tuhan. Dan Alkitab mengatakan pada saat itu ada gempa lokal. Kemarin gempa di mana tuh? Venezuela. Hampir 1.000 yang meninggal. Korban kalau nggak salah. 1.200. Ini gempa lokal hanya di penjara dan narapidana nggak ada yang luka, sudah. Belenggunya terlepas, bebas. Dia nggak punya senjata, dia nggak punya nuklir. Tapi hanya doa sama Tuhan. Bagi Allah nggak ada yang mustahil. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita mau dipimpin dan diberi untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan mengalami hal-hal yang ajaib di hadapan Tuhan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Saya percaya itu. Karena ini real, ini nyata, ini bukan spekulasi, ini bukan dongeng, kisah nyata. Hanya menyembah karena kita punya kuasa Tuhan yang lebih besar dari kuasa apapun di dunia ini. Secara logika mustahil. Bagaimana bisa belenggu? Dipasung loh. Dipasung bukan hanya kalau orang sekarang kan yang korupsi itu dipakein baju apa tuh? Loren. Kemudian malah ketawa-ketawa lagi. Senang lagi, bangga lagi. Itu parah itu. Udah luka, udah dihancurin, udah dibelenggu, masuk di penjara yang paling sulit, paling dalam lagi. Tapi karena mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Hanya memuji dan menyembah Tuhan. Mujizat terjadi. Mau mengalami mujizat? Mau mengalami mujizat? Bilang sebelahnya, jangan jemu-jemu menyembah. Iya, jangan hanya menyembah dalam hati. Itu dia yang jadi masalah. Ya, karena Alkitab mengatakan mereka nyanyi, mereka menyembah, didengar oleh narapidana yang lain. Berarti ada suara. Amin. Bilang sebelahnya ada suara. Iya, jangan dalam hati. Makanya orang Indonesia menyembah dalam hati, doa dalam hati, minta dalam hati. Memang Tuhan tahu, tapi juga salah satu tanda orang penuh Roh Kudus itu berbahasa roh. Membangun diri sendiri, berbahasa roh, menyembah. Wow, Pak Yadi itu bisa bertahan 12 tahun di Pulau Nias. Kalau bukan karena kuasa penyembahan gak mungkin. Kala jengking datang, apa lagi Pak? Lipan datang. Itu bukan kebetulan itu, tapi yang saya tahu itu dikerjain orang. Karena Nias itu banyak perdukunannya, banyak. Sampai hari ini, kemarin saya ada saudaranya Pak Jenda. Ini udah berpendidikan tinggi loh. Adiknya itu guru olahraga di salah satu SMP negeri di Nias. Istrinya perawat. Lalu suaminya ini stroke. Tahu stroke ya? Nggak ke rumah sakit. Nggak ke rumah sakit. Ke dukun, saudara. Ini udah guru loh. S1. Kemudian istrinya perawat. Pegawai negeri. Nggak ke rumah sakit. Saya kaget. Kemana perginya? Ke dukun. Yesus Tuhan. Zaman teknologi, zaman sekarang ini masih ada. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan, tapi jangan takut. Kalau ke Nias jangan takut, ya.
Apalagi kalau pergi sekarang lagi musim durian. Nah itu enak nih. Cuman tiket agak mahal. Ya agak mahal. Tapi saya mau bilang, saudaraku, ada mujizat Tuhan. Ada keajaiban Tuhan. Seharusnya sih ya, orang Kristen tuh bukan takut sama setan. Setan yang harus takut sama Allah. Haleluya. Amin. Iya dong. Nah, jadi kenapa kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus? Supaya keajaiban terjadi. Mujizat terjadi. Bapak Ibu baca Hana di dalam Alkitab. Yang Alkitab mengatakan dia mandul, dia gak bisa punya anak. Tapi satu kali dia pergi ke bait Allah. Dan Alkitab mengatakan dia berdoa. Mulutnya komat kamit. Bahkan Imam Eli merasa dia jangan-jangan kamu ini mabuk. Saudara. Tapi dia bilang tidak. Aku sedang berdoa sama Tuhanku. Dan Alkitab mengatakan tahun berikutnya. Ya Alkitab bilang. Dia akan melahirkan. Dan diberi nama Samuel. Jadi bagi Allah gak ada yang kalau tidak ada Roh Kudus. Kita sama dengan apa? Motor yang bannya duit susah, bayar ini susah, mau punya ini susah, semua susah. Tapi kalau punya Roh Kudus, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Kau menolong setiap kami. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Saya merindukan kita mengalami kuasa Roh Kudus. Karena dia adalah penolong bagi kita. Kalau engkau dipimpin oleh Roh Kudus. Maka Tuhan akan membawa engkau. Roh Kudus akan membawa engkau kepada jiwa-jiwa yang butuh keselamatan. Kalau engkau mau dipimpin oleh Roh Kudus. Maka engkau akan memiliki kepekaan ilahi. Kepekaan rohani yang membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Kalau engkau dipimpin oleh Roh Kudus, maka hari-hari yang engkau lewati, hari-hari yang penuh mujizat Tuhan, hari-hari yang penuh dengan keajaiban Tuhan. Mungkin engkau sedang mengalami pergumulan yang menurut manusia sulit, susah dan tidak bisa diselesaikan. Hari ini izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Izinkan Roh Kudus memenuhi engkau, maka engkau akan melihat ada mujizat terjadi. Kalau Paulus dan Silas, Roh Kudus mampu melepaskan mereka dari belenggu, mereka terlepas dari penjara, itu karena mujizat dari Tuhan. Dan Tuhan mampu melakukan itu bagi kita, saudara. Shekaralabaya shikaralababa. Oh ralabaya shikaralabaya shikarala. Mari bawa hatimu kepada Tuhan pagi hari ini. Tuhan telah memberikan seorang penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Tuhan tahu kita lemah, Tuhan tahu kita tidak mampu, Tuhan tahu kita tidak berdaya, tapi ada Roh Kudus yang menyertai dalam hidupmu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah Yesus lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidup. Bapak Ibu, mari nyanyikan pujian ini dengan hati yang haus, hati yang lapar akan Tuhan. Haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama. Lagi sekali.
Bapak Ibu, mungkin kita sudah sekian kali mendengarkan tentang pengajaran roh. Tapi yang Tuhan mau adalah kita mengalaminya, saudara. Satu kisah yang tertulis dalam Alkitab mengenai perempuan Samaria yang ketemu dengan Yesus di sumur. Kita tahu cerita latar belakang kehidupannya. Dia orang berdosa. Dia tidak punya apa-apa. Tapi ketika dia ketemu Yesus, lalu Yesus menawarkan air kehidupan. Itu bicara tentang Roh Kudus. Lalu perempuan ini mengatakan, Tuhan berikan aku air itu. Supaya aku tidak haus lagi. Saudara, sejak itu perempuan Samaria hidupnya berubah. Alkitab mengatakan hidupnya berubah. Bahkan dia menjadi kesaksian. Satu kota Samaria terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika dia menerima Roh Kudus, ketika dia dipenuhi dengan air kehidupan itu dari Tuhan, Roh Kudus itu, maka dia menjadi kesaksian. Dia tidak sama lagi, saudara. Saya percaya Tuhan akan bekerja di tempat ini. Kalau engkau rindu dan engkau katakan kepada Tuhan, berikan aku air itu. Tuhan penuhi aku, Tuhan. Shikaralabaya shikaralababa. Oh ralabaya shikaralababa. Yaralabaya shikaralababa. Haleluya. Mari menyembah. Mari menyembah Dia. Shikaralabalabalabalabalabalabalabala. Haleluya. Biarkan rohnya mengalir. Biarkan rohnya menjamah, saudara. Haleluya. Mari buka hatimu. Izinkan Dia menjamah setiap kita. Izinkan air dari surga itu mengalir. Yaralabaya shekaralababababababa. Yaralabaya shekaralabababababa. Oralabaya shekaralababababa. Yaralababababababa shekaralabababababa. Oralababababababa. Kalau engkau merasa kering, kalau engkau merasa hampa, buka hatimu hari ini. Ada Roh Kudus yang menjamah engkau. Engkau akan menerima kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Shikaralababababababa. Mari saudara menyembah kepada Tuhan. Menyembah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan, kami membutuhkan Roh-Mu. Kami membutuhkan Roh-Mu, Tuhan. Kami membutuhkan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu.
Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Seperti pujian yang kami nyanyikan ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja bagi setiap kami. Urapan-Mu Tuhan tercurah bagi setiap kami. Kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan, bukan dengan kekuatan kami sendiri. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan senantiasa memimpin setiap kami. Terima kasih Bapa untuk firman yang telah dibagikan bagi setiap kami. Kami percaya firman-Mu menguatkan kami, menegur kami. Dan kiranya Tuhan firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia. Tapi sebaliknya Tuhan firman-Mu menjadi pedoman kami, menjadi pegangan kami. Dan kami percaya firman-Mu adalah janji bagi setiap kami. Kemenangan itu terjadi dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Seberapa banyak di antara kita yang hari ini diberkati dengan firman Tuhan. Boleh lambaikan tangannya. Boleh sekali kita berikan tepuk tangannya meriah buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Pastor Yater yang telah membagikan firman Tuhan bagi setiap kita. Kita percaya firman Tuhan yang telah dibagikan pada kita pada siang hari ini menguatkan kita dan mengingatkan kita bahwa kita sebagai orang Kristen bukan hanya sekedar agama, amin Bapak Ibu Saudara. Tapi kita adalah Kristen, yaitu pengikut Kristus yang sejati, dan kita terus hidup di dalam roh, yaitu Roh Kudus, amin. Baik, pengumuman pertama, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang telah hadir di tempat ini, dan mungkin ada yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah GKSI Bethlehem ITC Kuningan. Boleh lambaikan tangannya apabila baru pertama kali bergabung. Apakah ada Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan, kita adalah jemaat-jemaat yang setia. Boleh tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus kita. Dan saya undang kita kembali untuk hadir di ibadah di minggu depan, yaitu di tanggal 5 Juli. Di tempat ini ada ibadah raya jam 10 pagi, ada juga ibadah Sunday School Bethlehem Kids jam 10 pagi. Dan juga ada ibadah Inspire 1 o'clock di setiap minggu keempat jam 1 siang. Bagi para Bapak Ibu Saudara jemaat yang ingin didoakan, setelah ibadah kami persilakan untuk stay atau berada di ruangan overflow, dan nanti akan ada tim yang akan memimpin dalam doa. Baik, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik. Sebelumnya saya undang untuk petugas kolektan untuk maju ke depan. Dan sebelum kita memberikan persembahan kita yang terbaik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari baru yang Kau terus berikan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur untuk berkat, untuk anugerah, untuk kebaikan-Mu yang terus tiada henti mengalir bagi hidup kami. Bapa, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah persembahan ini Tuhan menjadi persembahan yang terbaik. Persembahan yang akan memuliakan nama-Mu Bapa. Dan kiranya Tuhan persembahan ini yang kami berikan, kami dapat memberikannya dengan penuh ucapan syukur, penuh dengan sukacita. Biarlah semuanya untuk menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memberikan persembahan kami yang terbaik. Haleluya, amin. Untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan secara digital juga boleh langsung melakukan scan QR code yang ada di depan. Pengumuman berikutnya Bapak Ibu, kita akan ada doa Bethlehem bersama kembali yang akan dilaksanakan tanggal 4 Juli hari Sabtu jam 9 pagi di GKSI St. Moritz lantai 18 dengan tema Impactful Prayer. Impactful prayer. Kalau seandainya selama ini Bapak Saudara, saya sering berdoa tapi kok kayaknya doa saya mentok ya di langit-langit, di plafon. Nah, mungkin boleh nih kita hadir bersama-sama supaya kita bisa mengalami terobosan bersama-sama. Amin. Sekali lagi ada Bethlehem berdoa hari Sabtu tanggal 4 Juli jam 9 pagi. Di lokasinya yaitu GKSI Lipo St. Moritz lantai 18. Dengan tema Impactful Prayer dan juga Senior Pastor Message by Pastor Hengki Setiawan Umar. Selanjutnya, ya hari ini kita akan ada ibadah Inspire 1 o'clock yang akan dibawakan oleh, kita sebutnya Kak Yehuda the Messenger ya. Dengan tema Living in the Spirit. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu Saudara yang punya anak atau anak muda atau yang berjiwa muda yang mau join, boleh nanti di ibadah Inspire 1 o'clock jam 1 siang di tempat ini.
Selanjutnya kita akan kembali di ibadah raya tanggal 5 Juli minggu depan jam 10 pagi dengan tema Impactful Prayer dengan pembicara kita yaitu Bapak Zakaria Suparyadi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, apakah ada lagi? Dan kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang berulang tahun di tanggal 22 sampai 28 Juni 2026. Yang pertama ada Bapak Gideon Purnomo Putro, ada Ibu Lihun, ada Ibu Marsha Gardena, ada Bapak Gerson Mulan, ada Ibu Lilian Jumiati, ada Ibu Leonita Halim dan juga ada Ibu Indra Mimi. Kami ucapkan selamat ulang tahun. Biarlah terus Tuhan yang memberkati kehidupan Bapak Ibu. Biarlah kedepannya selalu diberikan kesehatan yang terbaik, umur yang panjang, sukacita, berkat dan damai sejahtera yang melimpah. Amin. Baik, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang untuk hambanya untuk maju ke depan dan juga untuk Bapak Ibu Saudara, mari kita semuanya boleh bangkit berdiri. Kita endapkan hati kita berdoa. Kami merasakan Roh Kudus ada di dalam ruangan ini. Roh Kudus ada di dalam ruang hati kami. Bertahtalah lebih lagi Tuhan. Pimpin dan urapi kami. Ampuni kami apabila dalam perjalanan hidup kami seringkali mendukakan Roh-Mu. Bahkan kami sering memadamkan Roh itu. Sehingga kami tidak tahu bahwa sebenarnya Engkau selalu berbicara. Engkau selalu ada, mengarahkan kami, memimpin kami. Oleh karenanya hari ini Tuhan, ampuni setiap kami. Dan biarlah kuasa Roh-Mu terus bekerja dan kami memberikan keleluasaan untuk Roh memimpin kami, memenuhi kami. Sehingga perjalanan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran yang sudah ditaburkan. Berkati hamba-Mu, berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Dan Engkau juga memberkati setiap kami. Yang berulang tahun untuk minggu ini, Tuhan juga yang memberkati. Dimanapun mereka sedang berada hari ini, tangan-Mu Tuhan yang menuntun menopang. Dan biarlah mereka boleh mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dan hidup untuk lebih sungguh lagi dalam mengandalkan Engkau. Tuhan berkati mereka semua dengan tambahkan usia, Engkau memberkati kesehatan, Engkau memberkati pekerjaan, dan Engkau memberkati perjalanan imannya. Bapak, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Indonesia bangsa yang besar. Bahkan Indonesia adalah negara yang kaya. Kalau Engkau mendapati ada banyak hal yang tidak berkenan kepadamu, Engkau yang beracara. Para pemangku-pemangku polisi dari negeri ini, biarlah mereka hidup dalam takut akan Tuhan dan menyelenggarakan pemerintahan dengan benar. Oleh karenanya, biar Engkau sendiri yang beracara. Kami serahkan bangsa ini dalam tangan kuasa-Mu. Indonesia tetap satu, Indonesia semakin maju, Indonesia diberkati Tuhan. Khusus untuk kota Jakarta, firman-Mu berkata, berdoalah untuk damai sejahtera kota di mana aku menempatkan Engkau. Maka hari ini kami juga berdoa untuk Jakarta. Jakarta aman, Jakarta damai, Jakarta diberkati Tuhan. Terima kasih, kemuliaannya bagi nama-Mu. Kemuliaannya bagi nama-Mu. Bapak Ibu, mari angkat tangan-Mu. Bapa, Engkau memandang kami di tempat ini. Tidak ada satupun yang tersembunyi di pemandangan-Mu. Engkau tahu setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu. Engkau tahu pergumulan kami. Engkau tahu kegentaran kami. Engkau tahu kecemasan, kekhawatiran kami, ketakutan kami. Maka Tuhan, lawat tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu ini. Engkau adalah jawaban. Engkau adalah kekuatan. Yang sakit Engkau yang menyembuhkan. Yang berbeban Engkau yang memberi kelegaan.
Yang bergumul untuk ekonomi keuangan, Tuhan beri terobosan. Nyatakan kuasa pemeliharaanmu. Bahkan keluarga-keluarga juga Engkau yang pulihkan. Terlebih-lebih hamba terus doakan jemaat ini untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Imannya semakin bertumbuh, terus dipimpin, dipenuhi oleh Roh dan berjalan bersama dengan Tuhan. Dan hidupnya memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah ikut ambil bagian pelayanan hari ini tanpa terkecuali. Tuhan juga yang memberkati. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kemuliaannya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau sebentar kami pulang meninggalkan tempat ini, Tuhan, Engkau juga yang menyertai setiap langkah hidup kami. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau demikian, saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan, kita sama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Bapa, kalau Engkau mendapati ada anak-anakmu yang sedang sakit dan tidak hadir di gereja ini, Engkau juga yang menjamah, menyembuhkan. Pak Ahwet, Tuhan beri kekuatan, beri kesehatan. Tante Luciana, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tante Yohana Melati, Tuhan beri kekuatan, Tuhan jamah. Demikian juga Oma Oong, Tuhan juga yang jamah. Bahkan kalau ada di antara kami yang ada di sini, Tuhan juga yang menjamah. Oma Wong, kami terus doakan, Tuhan juga beri kesehatan dan kekuatan. Dan akhirnya kami siap meninggalkan dan pulang untuk beraktivitas selanjutnya dan kami menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka diberkatilah hidupmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah setiap usaha dan pekerjaanmu. Engkau akan naik bukan turun. Itulah ketetapan Tuhan bagi orang-orang yang terus mengandalkan Dia. Dalam nama Tuhan Yesus kita terima seluruh janji dan kepenuhan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita akhiri ibadah kita pada siang ini yang diberkati bersama dengan iman kita berkata, amin. Amin.